Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Itulah kata seorang fisikawan, James Prescott Joule, terkait dengan hukum kekekalan energi. Bicara soal kekekalan, berarti ada sesuatu yang sifatnya abadi, tidak akan pernah berubah. Jadi kekekalan energi itu berarti energi yang dimana sekalipun diubah bentuknya dalam bentuk energi yang lainnya, akan tetap memiliki besar yang sama baik sebelum maupun seperti energi kinetik. Itu adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Energi kinetik ini bergantung pada kuadrat dari kecepatan sebuah benda. Energi potensial adalah energi yang ada pada suatu benda karena letak benda itu berada dalam suatu medan gaya. Contohnya, medan gravitasi menyebabkan benda berbeda-beda energi potensialnya bergantung pada ketinggian dari benda tersebut. Mekanik adalah penjumlahan energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda atau sistem. Bentuk-bentuk energi tersebutlah yang dapat berubah menjadi bentuk energi lainnya sehingga total energi pada suatu sistem itu akan selalu sama. Begitu pula dalam kehidupan kita, kita mengenal energi positif dan energi negatif. Energi positif itu sangat memengaruhi kerja tubuh dan mampu meningkatkan spirit bagi orang yang diberikan energi positif, bahkan juga berdampak ke orang yang memberikan energi positif tersebut. Jadi, energi yang kita pancarkan, entah itu positifkah atau negatifkah, nilai dari energi itu sendiri pada dasarnya tidak akan pernah berubah ataupun lenyap, tapi akan terus mengalir atau mungkin terjadi perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, misalnya kalau kita ngebantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, maka sebenarnya tubuh kita itu sedang memancarkan energi positif dalam bentuk tindakan positif berupa kebaikan. Energi positif itu tidak akan pernah hilang dari atmosfer bumi, bahkan rewardnya itu akan kembali lagi ke kita. Entah itu mungkin kita ditolong kembali oleh orang lain, bisa menjadi catatan amal kebaikan kita selama menjalani kehidupan di bumi, atau dalam berbagai macam bentuk lainnya. Atau bahkan kita yang dihadapkan pada orang-orang yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Gak ada salahnya kok kita dekati dia, memberikan dia energi positif, misalnya dengan menghiburnya, membanggakan apa yang dia punya sekarang. Ya, meskipun mungkin orang lain bisa menjudge kita dengan mengatakan bahwa kita adalah orang yang terlalu sibuk dengan urusan orang lain, tapi lebih baik kita coba memberikan energi positif itu ketimbang kita hanya diam tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab energi positif itu dapat diteruskan kembali kepadanya, mungkin dengan akhirnya dia bisa lebih sadar menghargai dirinya dan lebih bersyukur atas kehidupannya. Ya, mungkin berkaca dari pengalaman aku juga yang dimana waktu itu apa yang aku harapkan tuh gak sesuai dengan realita yang ada. Dan saat itu tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan pada aku bahwa you deserve better. Seolah-olah kata-kata itu memiliki kekuatan energi gaib yang menghasilkan vibrasi dalam diriku. Saat itu pula pikiran aku tuh kembali jernih, hati merasa lebih tenang, jiwa yang positif. Dan yang terpenting adalah
bagaimana aku mampu melihat dari sisi indah dan baiknya setiap proses yang aku jalani. Soalnya hidup itu adalah anugerah. Ketika kita mampu menyadari dan meyakinkan diri kita sendiri bahwa hidup itu indah, tentu akan ada dorongan dalam diri untuk lebih menghargai kehidupan, mengisi kehidupan setiap harinya dengan optimis, penuh harapan, dan yang lebih terpenting adalah lebih menikmati proses serta menumbuhkan rasa syukur atas kehidupan yang kita jalani. So, conclusionnya itu ketika kita mampu memberikan energi positif kepada orang lain, secara otomatis yang akan kembali pada diri kita itu adalah energi positif juga. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau kita pikir-pikir kembali, itu cukup relate dengan apa yang dikatakan oleh Joule terkait dengan hukum kekekalan energi. Because physics is always present in our daily life.